Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialinsa dalam perkuliahan Sistem Pakar. Hari ini tanggal 30 April 2020 bersama kelas SKP SKP 171. Untuk materi pembahasan hari ini kita akan membahas tentang definisi dari atau pengertian dari sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer itu dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh seorang pakar atau ahli. Pakar sendiri itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh orang awam. Contoh dari seorang pakar di sini misalkan dokter. Dokter itu adalah pakar dalam bidang kesehatan. Kemudian ada lagi pakar di bidang perbaikan atau teknisi, yaitu teknisi itu sendiri. Ada lagi pakar di bidang hewan, contohnya adalah peternak atau juga dokter hewan. Nah, di situ dia adalah seorang pakar. Orang awam di sini dengan menggunakan sistem pakar, orang awam dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan dengan bantuan atau penanganan dari seorang ahli atau seorang pakar. Tetapi dengan menggunakan sistem pakar, orang awam ini bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada dirinya. Pada tahun 70-an ini terkenal dengan suatu sistem pakar, yaitu di bidang medikal, di mana bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasikan cara penanganannya, cara pengobatannya seperti apa gitu. Jadi di sini yang menemukan yang membuat itu adalah Edward Sortif pada tahun 70-an. Mesin di sini membantu dokter dalam mengidentifikasi penyakit dari pasien, di mana seorang dokter itu hanya duduk di depan komputer kemudian memasukkan data-data dari seorang pasien, di mana nanti data yang dikumpulkan akan merujuk menjadi suatu hasil keputusan atau referensi di sini. Apa yang disampaikan gejala-gejalanya seperti itu akan menghasilkan suatu diagnosa dan solusinya nanti akan diberikan. Kemudian dari solusi ini juga akan menambahkan juga penanganannya seperti apa. Mulai dari penanganan secara medis juga penanganan dalam penggunaan obat-obatnya.
Kemudian ada sistem pakar yang berhubungan dengan teknisi di sini. Teknisi. Jadi kalau perusahaan perusahaan otomotif, baik itu otomotif yang di bidang mobil atau motor, pasti uh, memiliki seorang teknisi mobil ya. Ini teknisi mobil atau teknisi motor, di mana teknisi ini juga pastinya ada teknisi yang senior ataupun teknisi yang junior, teknisi yang berpengalaman ataupun juga teknisi yang belum berpengalaman. Biasanya teknisi di sini yang baru, teknisi baru yang junior di sini, sebelum pertama kali dia masuk, sebelum memang dipasrai untuk menjadi teknisi yang profesional, pasti sebelumnya juga dilakukan pelatihan ya, dilakukan pelatihan selama 1 bulan atau lebih, dan diberikan pelatihan dari perusahaan untuk menjadi teknisi profesional. Tapi mungkin di sisi lain juga teknisi junior ini juga memerlukan bantuan ya, memerlukan bantuan secara tidak langsung, bagaimana cara melakukan perbaikan-perbaikan mobil sesuai dengan atau motor sesuai dengan SOP perusahaan ya, bagaimana langkah-langkahnya. Tentunya di sini seorang teknisi yang sudah profesional, yang sudah ahli atau yang senior di sini dalam melakukan pelatihan mungkin juga waktunya kurang gitu ya, waktunya kurang. Jadi dibuatlah suatu sistem pakar untuk membantu teknisi junior di sini ya, junior untuk bagaimana cara melakukan perbaikan atau perawatan-perawatan dari mesin otomotifnya di sini. Karena tidak selalu kecenderungan di sini seorang pakar atau seorang ahli di sini waktunya lebih gitu ya. Tidak bisa setiap saat dimintai untuk waktunya ya, dimintai waktunya untuk konsultasi. Pasti ada waktu yang tidak bisa digunakan. Nah, disinilah peranan sistem pakar. Ya. Jadi ketika mungkin teknisi di sini yang teknisi junior ini mengalami kendala dalam perbaikan kerusakan motor apa yang harus ditangani terlebih dahulu, SOP-nya seperti apa. Itu dia bisa melihat dari sistem pakar di sini. Kemudian sistem pakar itu sendiri merupakan dikembangkan oleh komunitas artificial intelligence di sini pada pertengahan tahun 60, di mana sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver di sini yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Adapun definisi dari sistem pakar itu antara lain menurut Durkheim bahwa sistem pakar adalah suatu program komputer, yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar atau seorang ahli. Kemudian ada menurut Ignacio bahwa sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dengan suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan seorang ahli atau seorang pakar di bidang tertentu.
Jadi di sini pada dasarnya adalah sistem pakar itu sama dengan program komputer yang ada, yang mana di di mana di situ di sistem pakar sudah ditanamkan pengetahuan dasar atau knowledge base dari seorang pakar ya di situ. Jadi fungsinya untuk membantu meringankan uh, orang untuk mendapatkan atau mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian uh, seorang pakar ini adalah uh, orang yang punya keahlian di bidang tertentu. Jadi ketika kita membuat suatu sistem pakar juga di sini secara otomatis sistem pakar itu harus merujuk dari knowledge seorang pakar. Jadi tidak mungkin seorang uh, di sistem pakar itu digunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus secara bersamaan dalam bidang-bidang yang berbeda. Jadi sistem pakar itu selalu satu fokus ke bidang-bidang tertentu. Misalkan seperti ini, eh, sistem pakar yang berkaitan dengan kesehatan misalkan. Jadi di sistem pakar di situ nanti ya untuk knowledge base-nya ya cuma satu pengetahuan dasar. Misalkan sistem pakar untuk kesehatan anak-anak. Berarti di sistemnya di sini ya, di sistemnya di sini yang ditanamkan adalah tentang pengetahuan dasar yang berkaitan dengan penyakit anak seperti itu. Tidak bisa digabungkan dengan misalkan penyakit dalam, ya penyakit dalam tidak bisa. Jadi eh, satu aja yang menangani dari sistem itu sendiri. Kemudian eh, ada beberapa yang komponen yang selalu mendasari dari suatu sistem pakar itu diantaranya adalah eh, ada user atau ada pemakai, ya, ada user atau pemakai pengguna yang menggunakan sistem itu. Ya, yang menggunakan berarti orang awam ya, menggunakan orang awam. Kemudian ada knowledge base-nya. Knowledge base-nya berarti pengetahuan dasar yang dimiliki oleh seorang pakar. Kemudian ada pakar itu sendiri, yaitu orang yang punya keahlian khusus, dan ada referensi sistemnya, ya, referensi sistemnya. Jadi keputusan, ya, untuk mesin keputusan yang digunakan untuk mengambil dalam memecahkan suatu permasalahan. Untuk knowledge dari sistem pakar bersifat khusus ya, untuk satu domain masalah saja. Jadi eh, domain masalah ada bidang atau ruang lingkup yang khusus ya. Seperti tadi kesehatan, mungkin bisnis atau keuangan, pendidikan seperti itu, teknik yang tentunya di sini nanti knowledge-nya adalah hmm, secara umum dirancang oleh oleh eh, dirancang oleh programmer di sini ya, dirancang oleh programmer untuk menyerupai seperti seorang pakar atau seorang ahli gitu, seorang ahli. Kemudian ketika kita membuat atau menggunakan sistem pakar itu
ada beberapa perbandingan yang atau kemampuan yang dari sistem pakar itu sendiri. Yang pertama di sini kalau kita bandingkan ya antara sistem pakar dengan pakar itu sendiri atau orang yang punya keahlian khusus itu, yaitu kita lihat dari segi waktu ya. Kita lihat dari segi waktu. Seorang pakar mempunyai keterbatasan waktu, dalam memberikan suatu solusi ataupun diminta uh, diminta untuk waktunya untuk konsultasi seperti itu. Ya. Sedangkan sistem pakar sendiri selama sistemnya di situ bisa diakses, ya, kapan saja, di mana saja bisa gitu ya, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Mungkin untuk sistemnya itu sendiri ada ya, bisa saja kita membuat untuk sistem pakarnya dalam bentuk desktop, ya, dalam bentuk desktop ataupun bisa kita menggunakan yang berbentuk mobile seperti itu. Tergantung dari uh, penggunaan 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 dari sistem pakarnya itu sendiri. Mungkin kalau misalkan sistem pakarnya sifatnya uh, digunakan untuk internal, jadi untuk lingkungannya sendiri, otomatis lebih lebih banyak yang menggunakan yang desktop mungkin seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun digunakan hanya internal aja, bisa saja digunakan atau dibuat uh, berbasisnya mobile. Jadi selama ada koneksi jaringan internet, kita bisa mengaksesnya seperti itu. Kemudian tadi kalau waktu, sekarang geografis. Di bidang geografisnya, dilihat dari bidang geografis, untuk tenaga ahli atau seorang pakar itu uh, tertentu atau lokal. Misalkan dokter, pakarnya adalah seorang dokter. Berarti kalau kita ingin berkonsultasi sama dokter secara langsung ya berarti kita harus menemuinya ya, ke kliniknya ataupun ke rumah sakit seperti itu atau tempat prakteknya gitu. Tapi kalau kita menggunakan sistem pakar, uh, ya secara tempat lokasi ya nggak masalah ya. Tempat lokasi kita nggak masalah. Kemudian dilihat atau dilihat dari segi faktor performa performa di sini. Jadi kalau sistem pakar itu performanya konsisten. Tapi kalau tenaga ahli kan karena dia manusia, jadi performanya ya naik turun. Tergantung dia sehat atau tidak gitu. Kemudian kalau dari segi faktor kecepatan dalam penanganan, eh, pasti akan lebih cepat sistem pakar dari segi kecepatan dalam memberikan solusi atau mendiagnosa dari sesuatu masalah yang ditimbulkan gitu. Contohnya misalnya gini, logikanya eh, ketika kita ingin mengetahui penyakit, eh, misalkan apa ya, misalkan tentang ternak ya, eh, ternak sapi lah misalkan di sini. Berarti pakarnya di sini adalah eh, seorang peternak yang senior atau eh, dokter hewan ya, dokter hewan ternak di sini, dokter hewan. Nah, kalau kita dilihat dari segi kecepatannya, misalkan dalam penanganannya, ini mungkin seorang uh,
pakar atau tenaga ahli ini pasti akan meminta info dari kita, gitu kan, meminta info dari kita, gejala-gejalanya apa. Jadi ada komunikasi gitu, ada komunikasi dari kita dulu, komunikasi secara langsung ya. Gejala-gejalanya apa yang ditimbulkan, kemudian mulainya dari sakitnya itu kapan, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan sistem pakar, kita tinggal masuk-masukkan aja atau menjawab pertanyaan secara langsung. Kita tinggal pilih, langsung kita jawab gitu ya. Nanti langsung eh, dari sistem pakar akan memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ada solusinya, kemudian kita juga tahu nanti diagnosa penyakitnya apa, seperti itu. Secara lebih langsung penanganannya seperti apa gitu. Kemudian dilihat dari faktor biaya. Nah, lihat dari faktor biaya juga kalau kita menggunakan uh, menggunakan sistem pakar, ya kita menggunakan sistem pakar, selagi sistem pakarnya itu bisa diakses dan free dalam penggunaannya, otomatis kita nggak akan mengeluarkannya. Orang awam tidak akan mengeluarkan biaya spesial pun, gitu, tidak akan mengeluarkan biaya spesial pun. Tapi kalau kita misalkan mendatangkan seorang pakar atau tenaga ahli, berarti kita menggunakan jasanya ya, menggunakan jasanya. Otomatis kita juga mengeluarkan biaya. Padahal untuk contoh misalkan di misalkan kita sakit, kemudian kita periksa ke dokter di rumah sakit atau di klinik, jika dokternya di sini adalah dokter spesialis, ya, dokternya spesialis, di sini otomatis nanti eh, biayanya akan lebih mahal gitu ya, akan lebih mahal dibandingkan dengan dokter umum biasa. Jadi semakin seorang memiliki keahlian khusus gitu ya, profesional gitu, maka harga yang dikeluarkan untuk konsultasi juga akan lebih mahal gitu. Biayanya akan lebih tinggi. Sedangkan kalau kita pakai yang sepakat itu gratis seperti itu. Tetapi meskipun seperti itu, meskipun dalam dalam penanganannya di sini mungkin sistem pakar akan lebih cepat menghasilkan suatu kesimpulan, tetapi terkadang kita juga tidak bisa lepas dari penanganan pakar secara langsung gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, hubungan dengan kesehatan. Jadi orang itu macam-macam gitu ya. Orang itu macam-macam eh, karakternya. Ada yang tipenya orang sakit kalau ketemu dengan dokter misalnya seperti itu, dia udah takut duluan itu. Ya, jadi dia membayangkan itu belum ketemu dia sudah takut duluan. Karena yang di benak mereka kadang kalau ketemu dokter itu eh, yang di pikiran mereka nanti sedikit-sedikit harus opnam seperti itu. Atau kalau tidak terkadang orang itu takut kalau eh, diketahui penyakitnya, ya diketahui penyakitnya. Jadi orang itu akan takut kalau eh, di dalam tubuhnya itu ada macam penyakit seperti itu. Tapi ada orang yang juga berperilakunya tidak seperti itu, kebalikannya ya. Jadi kadang dia merasakan sakit sedikit, misalkan pusing gitu, atau mungkin ada sedikit nyeri atau benjolan tertentu gitu. Eh, Dia langsung segera mengecekkan ke dokter, memeriksakan diri ke dokter. Mungkin nggak cuman hanya konsultasi, tapi penanganan langsung secara medisnya. Jadi minta harus dicek gula darahnya, dicek tekanan tekanan jantung, nadinya, ya, jantungnya, eh, darahnya, kolesterolnya, seperti itu. Jadi minta semuanya diperiksa gitu. Karena takut kalau malah terjadi sesuatu yang
lebih membahayakan seperti itu. Jadi pengennya langsung ditangani seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Kemudian eh, ada beberapa alasan kenapa sistem pakar itu dikembangkan. Ya, ada beberapa alasan kenapa sistem pakar itu dikembangkan. Yang pertama eh, yaitu berkaitan dengan waktu ya, waktu kemudian di berbagai lokasi ya, dapat menyediakan. Jadi di sini dapat menyediakan kepakaran di setiap saat, setiap waktu, kemudian juga di lokasi manapun itu ya. Jadi tidak terbatas itu. Kemudian secara otomatis juga bisa mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang tenaga ahli atau pakar itu. Nah, misalkan sederhana tadi kita misalkan ada seorang teknisi junior, misalkan ada teknisi junior. Dia masih bingung dalam penanganan suatu penanganan dari penanganan penanganan dalam kerusakan suatu motor, motor atau mobil seperti itu. Nah, karena eh, dia mengalami kendala di sini, dia mengalami kendala eh, tidak bisa selalu langsung ketemu dengan mungkin teknisi yang senior, gitu ya, teknisi senior, maka dia memerlukan uh, sistem pakar ini yang bisa selalu mudah untuk membantu dia untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian juga uh, kenapa kita perlu mengembangkan sistem pakar? Salah satunya mungkin ketersediaan pakar itu sendiri ya. Jadi tidak selalu yang namanya pakar itu kan juga manusia gitu, manusia. Jadi ada kalanya seorang pakar ini udah meninggal seperti itu ya, sudah meninggal tiada gitu. Jadi uh, meskipun pakar ini sudah tiada, kita masih bisa memanfaatkan dari uh, ilmunya itu ya, kepakarannya yang sudah ditanam di dalam sistem pakar itu sendiri. Jadi masih punya manfaat gitu ya, masih punya manfaat. Kemudian eh, kenapa sistem pakar itu dikembangkan? Tadi salah satunya adalah faktor biaya ya, faktor biaya. Karena untuk biaya periksa atau konsultasi ke pakar ini lumayan ya, lumayan mahal itu, lumayan mahal. Apalagi tadi yang saya bilang, kalau kita periksa ke dokter yang spesialis tentunya mahal gitu. Ya karena memang eh, sekolahnya juga mahal gitu kan, biaya sekolahnya juga mahal. Kadang cuma dipegang saja gitu ya, ditanya sakitnya apa, terus dipegang atau dilihat aja gitu, biayanya udah bisa lebih dari 100-200 ribu gitu ya. Itu hanya dilihat aja nggak ada 1 menit, paling 5 detik itu lihat aja. Oh seperti ini, oh sakit ini. Wah, itu nanti dikasih resep seperti itu, udah obatnya juga mahal juga gitu ya, resepnya itu. Yang mahal kan di situnya. Jadi untuk eh, sistem pakar itu salah satunya tadi untuk menekan biaya pengeluaran ya dari orang awam ini eh, konsultasi, mengeluarkan biaya konsultasi ke seorang pakar atau tenaga ahli. Kemudian eh, kenapa
seseorang yang terlibat dalam masalah itu atau eh, permasalahan itu, ada sesuatu permasalahan, eh, kita memerlukan atau membutuhkan tenaga ahli atau pakar. Itu arti pentingnya adalah salah satunya adalah bahwa tadi keahlian atau kepakaran itu mahal harganya, ya, mahal harganya. Jadi karena eh, sekolah pendidikan yang ditempuh, lamanya pendidikan yang ditempuh itu lama, pasti juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ada juga karena faktor pertimbangan ya, faktor pertimbangan dari suatu institusi. Jadi eh, misalkan di sini tadi, ketika seseorang memiliki kepakaran atau ilmu tertentu yang jarang dimiliki orang lain, gitu kan, jarang dimiliki orang lain. Ini seorang pakar ini eh, sangat diperlukan dari perusahaan atau institusi untuk mengajari eh, orang lain yang berkaitan dari institusi di situ dalam menangani suatu kasus atau permasalahan seperti itu. Jadi tidak eh, ada rekam jejak itu, ada rekam jejak seperti apa langkah-langkahnya dalam menangani suatu permasalahan yang ada. Sistem pakar juga banyak digunakan di bidang-bidang selain kesehatan tadi ya, selain kesehatan juga digunakan untuk tadi mendiagnosa atau pemeliharaan mesin tadi seperti itu. Kemudian eh, bisa digunakan untuk membuat keputusan, misalkan penjadwalan penerbangan seperti itu, atau perencanaan dari eh, keuangan seperti itu. Kemudian sistem pakar di dunia pendidikan seperti itu, misalkan eh, yang berhubungan dengan kimia gitu, yang berhubungan dengan kimia misalkan. Jadi atau zat-zatan tertentu. Jadi misalkan ada zat kimia A dicampur dengan zat kimia B dengan dosis sekian-sekian nanti akan menghasilkan seperti apa. Nah, di situ uh, sangat dibutuhkan untuk sistem pakar seperti itu. Adapun dalam ciri-ciri sistem pakar itu uh, yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan terfokus pada satu spesifik bidang tertentu gitu ya. Selalu fokus atau spesifik di bidang tertentu. Jadi knowledge base-nya hanya satu di situ aja. Ya, jadi kalau kesehatan ya kesehatannya di bidang apa ya, ya itu nanti yang akan uh, tertanam di sistem pakar. Kemudian dapat memberikan penalaran ya, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Jadi ciri sistem pakar itu. Kemudian eh, memiliki rule atau eh, kaidah-kaidah tertentu atau aturan-aturan tertentu yang ditanam di sistem pakar. Kemudian dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap, ya dikembangkan untuk secara bertahap. Terus
hasil outputnya biasanya kalau untuk sistem pakar ini dia akan menghasilkan suatu masukan atau nasihat atau solusi yang diberikan oleh seorang user, ya, seorang user atau orang awam di sini. Dia menghasilkan keluaran itu. Kemudian hasil keluarannya juga tergantung dari interaksi kepada user interface, ya, atau orang awam itu. Jadi interaksinya dari sisi tanya jawabnya seperti apa itu nanti akan menghasilkan dari outputnya itu sendiri. Eh, ada hampir sama dengan ini antara decision support system dengan sistem pakar. Jadi kedua-duanya di sini outputnya adalah untuk membantu uh, menyelesaikan suatu permasalahan atau memberikan masukan, dari suatu permasalahan yang ada. Tetapi untuk decision support system atau sistem pendukung keputusan di sini biasanya dia digunakan untuk membantu seorang manajer atau pimpinan itu untuk menyelesaikan masalah, ya, berikan masukan, ya, dia memberikan masukan meskipun untuk hasil keputusan itu yang dihasilkan dari DSS ini tidak harus digunakan atau dijalankan seperti itu, ya, tidak harus, karena sifatnya di sini dia hanya memberikan masukan atau saran, tapi keputusannya juga tergantung nanti dari kebijakan dari seorang pimpinan atau manajer. Berbeda dengan sistem pakar, meskipun outputnya adalah sama-sama dia memberikan saran, masukan, atau solusi seperti itu, tapi di sini dia punya yang namanya knowledge base, ya, punya pengetahuan dasar dari situ, dari segi-segi pertanyaan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemudian untuk expert system sendiri di sini dia selalu punya interaksi, ya, dia punya interaksi antara sistem dengan usernya atau orang awamnya. Sedangkan untuk DSS di sini dia tidak punya interaksi langsung, ya, dengan tapi dia memiliki data atau kriteria yang digunakan untuk membantu seorang manajer. Di sini dia memiliki data untuk membantu manajer menyelesaikan inferensinya, keputusannya. Gitu. Dia memiliki kriteria-kriteria tertentu yang digunakan. Kemudian dalam penggunaan sistem pakar, ya, keuntungannya antara lain tadi dia bisa menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian dapat mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat, ya, tanpa lelah, gitu, ya, tanpa jemu. Kalau manusia kan pasti untuk menghitung atau mengerjakan suatu analisa itu dia kadang juga memiliki rasa capek dan bosan, ya. Dan rasa capek dan bosan ini terkadang juga akan mempengaruhi dari kecepatan dia melakukan tindakan, gitu, melakukan tindakan. Kemampuan dalam sistem pakar itu diantaranya adalah mampu menjawab berbagai pernyataan atau pertanyaan yang menyangkut bidang keahliannya. Kemudian bila contohnya seperti ini, dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab permasalahan, ya, permasalahan yang menyangkut di bidang
keahliannya. Jadi misalkan eh, sistem pakannya berkaitan dengan eh, ternak ayam misalkan, berkaitan dengan ternak ayam. Maka eh, di sini sistem pakar selalu bisa menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan yang merujuk dari penyakit yang berkaitan dengan ternak ayam. Karena di situ untuk knowledge base-nya sudah ditanamkan di sistemnya di situ. Jadi di uh, engine-nya, di mesin pakarnya di situ sudah tertanam. Semua jenis penyakit yang berkaitan dengan ayam semuanya sudah ditanam. Jadi mau jenis penyakit apapun dari gejala yang ditimbulkan, sistem pakar bisa mendiagnosa dia sakitnya apa seperti itu. Kemudian sistem pakar juga memiliki kemampuan yaitu untuk menambah fakta kaidah atau rule ya atau aturan penalaran dari suatu eh, sistem yang baru gitu. Ya bisa menambah. Ada beberapa keuntungan dari sistem pakar itu sendiri dalam penggunaan sistem pakar. Ya. Ada satu memungkinkan orang awam ya orang awam itu bisa mengerjakan pekerjaan seperti layaknya seorang pakar, ya seperti layaknya pakar. Jadi dia bisa uh, menggunakan sistem itu, memasukkan data gitu. Dia juga bisa layak menjadi seorang pakar kayak 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 pakar. Misalkan contoh seperti ini. Saya tidak memiliki tidak memiliki seseorang misalnya. Seseorang tidak memiliki background dia sebagai uh, ilmu tentang hewan ya, ilmu tentang hewan di sini. Nah, di sini kalau kita punya sistem pakar gitu ya, yang berkaitan dengan ternak hewan seperti tadi, misalkan ayam kita punya seperti itu. Kita bisa menjadi seorang pakar dengan menjadi seorang konsultan ya, seperti itu ya, konsultan. Kalau ada uh, petani atau peternak ya, peternak ayam yang ingin berkonsultasi ke kita meskipun kita tidak seorang ahli dalam bidang uh, seperti dokter hewan seperti itu, spesialis seperti itu, kita bisa seperti seorang pakar gitu ya. Jadi orang itu tanya ke kita, tanya ke kita, ternak ayam kita, ternak saya itu mengalami gejalanya itu seperti ini, A, B, C dia sebutkan. Nah, ini kalau orang yang menggunakan sistem pakarnya, dia tinggal pilih aja untuk gejala yang ditimbulkan dari penyakitnya itu ini. Ya, dia udah pilih sesuai dengan yang disebutkan sama peternak tadi seperti itu. Nah, nanti endingnya akhirnya adalah uh, kita bisa tahu diagnosa dari penyakit ayamnya ini dia terkena apa gitu. Ya, dia terkena apa? Dia terkena sakit apa gitu. Misalkan gejala yang timbulkan ini susah makan, tidak mau makan, kemudian ayamnya lemas, kemudian kotorannya warnanya putih. Itu dia mengalami mengalami apa? Dia sakit apa dari gejala yang ditimbulkan seperti itu. Nah, kita menggunakan sistem pakar, orang awam yang menggunakan sistem pakar dia tahu. Oh, kalau dengan gejala-gejala yang ditimbulkan seperti itu, maka penyakitnya adalah ini. Nah, solusinya adalah penanganannya harus dilakukan obat seperti ini. Nah, jadi kita bisa orang awam pun yang menggunakan sistem pakar ini bisa bisa kelihatan menjadi seperti seorang pakar gitu ya. Kemudian eh,
keuntungan dari penggunaan sistem pakar ini adalah, kita bisa menggunakan proses secara berulang-ulang. Iya, proses secara berulang-ulang. Kemudian, menyimpan juga pengetahuan dan keahlian dari para pakar atau para ahli gitu ya, yang di bidang tertentu. Kemudian, dapat meningkatkan, kualitas gitu ya, dapat meningkatkan kualitas dari orang awam itu sendiri ya, dalam cara penanganan dia menyelesaikan suatu masalah, tanpa harus sertakan atau mensertakan seorang pakar atau tenaga ahli. Kelemahannya di sini, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan ya. Yang pertama adalah dari segi biaya yang digunakan ya, dari segi biaya yang digunakan untuk membuat, dan memelihara itu juga mahal gitu ya. Kalau menggunakannya mudah gitu ya, kalau menggunakannya mudah dan, eee, murah gitu kan, bisa gratis. Tetapi untuk membuatnya di sini, eee, kita perlu, biaya yang besar karena bisa jadi si pembuat atau programmer di sini, eee, atau pengelola di sini dia menggunakan tenaga ahli atau, seorang pakar ya mencari knowledge base-nya, pengetahuan dasarnya seperti apa. Jadi dia memerlukan ilmu dari seperti itu. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa ilmu dari seorang pakar itu mahal harganya gitu ya, mahal harganya. Berbeda kalau misalkan, eee, yang membuat itu memang memang orang, pakar itu sendiri gitu ya, pakar itu sendiri. Jadi juga dia hanya membayar programmernya untuk membuat sistemnya aja gitu ya. Kemudian, eee, sistem pakar itu 100% juga tidak bisa dikatakan bisa menguntungkan gitu kan. Jadi, tidak ada sesuatu yang sempurna gitu ya, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia itu. Eee, Sama halnya dengan sistem pakar ya, sama halnya dengan sistem pakar. Jadi meskipun, kalau kita menggunakan sistem pakar itu tadi salah satunya yang menggunakan adalah, biayanya lebih ringan, lebih murah, lebih ringan seperti itu. Tetapi interaksi secara langsung kepada seorang ahli itu juga diperlukan gitu ya. Karena tidak selalu, eee, mesin itu mendikte atau mendiagnosa, secara secara pasti gitu ya. Tapi saya yakin untuk perkembangan ilmu, perkembangan teknologi ke depan itu luar biasa itu akan luar biasa. Jadi, eee, untuk mengukur, misalkan denyut nadi, denyut jantung, kadar kolesterol misalkan, kadar gula darah misalkan, eee, mungkin ke depannya gitu ya, ke depannya di perkembangan ilmu teknologi mungkin nanti yang lebih maju tidak memerlukan, sampel darah secara langsung gitu ya. Jadi mungkin ada alat khusus mungkin, ada alat khusus yang digunakan mungkin hanya, eee, alat itu tinggal ditempel aja di tubuh kita gitu misalkan, bisa mendeteksi berapa tekanan darah kita gitu, tekanan denyut jantung kita gitu, kemudian kadar kolesterolnya, kadar gula darahnya gitu.
Bisa saja nanti seperti itu. Kemudian konsep eh, konsep dalam membuat sistem pakar itu yang pertama eh, ada knowledge base-nya, ya. Eh, Komponen utama itu ada knowledge base-nya. Kemudian ada ada pengetahuan dasar, ya, pengetahuan dasar atau ilmu dari seorang pakar atau ahli. Kemudian ada eh, ada user interface-nya, ada penggunanya, ada inferensi sistemnya, ya, ada inferensi sistemnya, ada knowledge engineer-nya, seperti itu. Untuk eh, sistem pakar di sini dia mempunyai arsitektur. Ada arsitektur yang eh, mendasari dari pembuatan sistem pakar itu sendiri. Yang pertama ada tadi pengguna, ya ada pengguna, ada pakar sebagai sumber sumber ilmunya, sumber pengetahuannya, ada uh, knowledge engineer-nya, uh, mesin pengetahuannya di sini. Kemudian ada mesin inferensinya, yaitu berarti di sini mesin untuk uh, pengambil keputusannya dari diagnosanya apa, akan memberikan solusinya gitu. Kemudian uh, ada aksi yang direkomendasikan, ya, ada aksi yang direkomendasikan yang diberikan kepada user, ya, dari hasil tatap muka secara langsung menggunakan sistem pakarnya itu sendiri. Baik, mungkin itu dulu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk sistem uh, pengantar dari sistem pakar itu sendiri. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab, ya. Sepertinya tadi belum kerekod nih tadi. Yaudah, nggak apa-apa deh. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sebentar, sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Cukup ya. Oh gitu ya. Sudah saja. Oh gitu. Ya 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 ya. Eh, untuk absensi jam berapa ya? Nat- nanti nanti saya kabari aja ya. Saya kabari di ya di grup. Yaudah itu aja mungkin cukup. Atau mau saya kasih kuis dulu sama kayak kelas anak sore? Perlu kuis? Hah? Kuis nanti yang bisa jawab eh, dapat dapat poin gitu. Ya, saya kasih kuis ya. Oke, sebentar. Saya buka notepad dulu. Ya, untuk eh yang pertama, pakar
Yang disebut pakar adalah siapa? Dengan nama? Ya, siapa? Mas Muklis. Ya, silakan Mas Muklis. Oke, oke. Ya, benar. Ya. Eh, sebutkan empat komponen dari sistem pakar. Saya Siapa? Rizal Ramdan. Mas Rizal. Ya, apa Mas? Jadi yang pertama mungkin dari basis pengetahuan, Hmm, yang kedua dari fasilitas penjelasan, eh, yang ketiga dari memori kerja, eh, yang keempat dari mesin inferensi. oke, Mas Rizal ya. Satu kali lagi ya. Eh, apa kelebihan dari sistem pakar? Gimana Pak? Apa kelebihan dari sistem pakar? Siapa ini? Sistem pakar. Siapa dulu nih? Mas Mas Ivan. Oke, apa Mas Ivan? Gantian. Oh, hmm, lebih menghemat. Dapat menganalisis data dari Oke, ada lagi? Mas Irfan ya. Satu lagi deh, contoh tadi, contoh kecerdasan buatan selain sistem bakar, robotik. Siapa ini? Mas Muklis lagi ya. Gimana tadi? AI ya, AI bisa. Itu ya sama kecerdasan buatan. Terus apa lagi? Teknologi kecerdasan buatan selain sistem bakar tadi, robotik terus. apa ya lupa. Mobil tanpa pengemudi. Oh, apa itu? Dia pakai apa berarti? Olahan basah ya. Nah, Dan dah, oke. Itu aja ya. Yaudah, mungkin untuk kali ini itu aja. Udah ada 1 jam belum sih? Kayaknya belum deh. lebih Pak. Lebih ya? Juga 1 jam 10 lebih 1 jam 11 menit. 10 menit. Oh, yaudah. Yaudah, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Wah.